Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman perbankan syariah. Sudah tidak terasa pertemuan kita sudah 7 pertemuan ya. Artinya di pertemuan yang ke-8 adalah UTS, dan banyak sekali teman-teman mahasiswa menanyakan berkaitan dengan kisi-kisi UTS pada minggu ini. Nah, ada beberapa kisi-kisi yang perlu disampaikan, khususnya untuk teman-teman mata kuliah PMBS 3 yang berkenaan dengan akad mudharabah dan juga praktek akad mudharabah. Sebelum saya sampaikan beberapa tentang kisi-kisi UTS, perlu dipahami semua berkenaan dengan model dan juga ujian yang akan kita lakukan. Yang pertama, nanti soal kita itu berupa soal uraian. Jadi bukan pilihan ganda itu, tapi soal uraian, dan juga soalnya itu tidak begitu banyak, tetapi ada yang soalnya berkenaan dengan teori dan juga berkenaan dengan praktek. Kemudian yang kedua, yang kedua berkaitan dengan teori dan juga kasus maupun praktek. Jadi di dalam soal UTS nanti memuat 3 hal ini setidaknya, yaitu berkaitan dengan teori yang sudah kita pelajari selama 7 pertemuan ya, mulai pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang kedua, mulai dari pengertian, kemudian bagaimana cara pembagian bagi hasil dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas lebih spesifik. Kemudian berkaitan dengan kasus-kasus khususnya di dalam akad mudharabah dan juga praktek yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya mulai dari awal sampai dengan pertemuan yang ke-7. Kemudian soal dan juga pengumpulannya nanti di e-learning ya. Soalnya bisa diunduh di e-learning dan juga dikumpulkan di e-learning sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan di e-learning. Yang terakhir ini berkaitan dengan jawaban. Jawaban ini harus dikerjakan sendiri-sendiri karena UTS itu bagian dari evaluasi pembelajaran dari teman-teman selama 7 kali pertemuan itu seperti apa dan apa yang didapatkan. Maka ini nanti berkaitan dengan jawaban dikerjakan sendiri-sendiri, dan jika ada indikasi itu pekerjaannya menyalin ataupun mencontoh dari pekerjaan temannya, maka dianggap tidak mengerjakan. Jadi sebisanya percayalah pada kemampuannya sendiri dan dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, itu tadi beberapa gambaran berkaitan dengan model UTS kita. Nah, kemudian yang perlu diingat dan perlu diketahui bersama, di dalam UTS itu nanti dilaksanakan sesuai dengan jadwal ya. Jadi bisa minggu ini ataupun yang teman-teman yang lain itu minggu depan itu, sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh akademi. Kemudian yang kedua, masing-masing kelas ini nanti soalnya akan berbeda. Jadi tidak perlu khawatir bahwa nanti soalnya sama dengan kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Jadi masing-masing kelas ini nanti akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Bahkan bisa dimungkinkan nanti soalnya dari masing-masing mahasiswa bisa jadi berbeda, karena berkaitan dengan praktek. Tentu praktek itu antara kelompok satu, antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya bisa jadi itu berbeda, sehingga jawabannya pasti berbeda. Kemudian yang ketiga yang perlu diketahui dan juga harus diingat, yaitu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi jangan sampai mengerjakan 1 minggu setelahnya atau di luar jam yang sudah ditentukan ya. Nah, bagaimana kalau terjadi trouble atau terjadi masalah? Maka di dalam poin yang keempat yang perlu diingat, ketika ada permasalahan maka segera dikomunikasikan, segera dikonsultasikan, segera disampaikan. Misalnya e-learningnya tidak bisa mengakses atau bisa jadi jaringannya ketika mengirim belum bisa. Nah, ini segera dikonfirmasikan. Jangan sampai ketika sudah saya koreksi kemudian sudah saya cek
berkaitan dengan jawaban dan juga hasil UTS ini belum ada, kemudian baru saya menanyai, baru ada konfirmasi atau baru ada klarifikasi berkaitan dengan alasan yang dihadapi. Itu jangan sampai. Jadi pada waktu yang sudah ditentukan itu, ketika ada masalah untuk segera disampaikan, bisa melalui WA, bisa melalui yang lainnya ya. WA tidak apa-apa, atau di WA group juga tidak apa-apa. Selanjutnya berkaitan dengan kisi-kisi. Yang pertama yaitu kisi-kisi mengenai teori yang akan kita ujikan atau yang ada di dalam UTS. Yang pertama yaitu berkaitan dengan konsep umum bank syariah, ya sudah kita pelajari itu di pertemuan awal-awal itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pengertian dan juga ciri khas maupun perbedaan akad mudharabah dengan akad-akad yang lainnya. Kalau yang sudah dipelajari ada akad murabahah, akad musyarakah itu, nah jangan sampai masih bingung dengan akad-akad itu. Kemarin apalagi yang sudah mengajukan, sudah melakukan praktek, melakukan pencairan, tentu sudah mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaannya, terutama pada basil, kemudian pada modal dan lain sebagainya. Itu akan berbeda. Nah, itu perlu dipahami bersama. Yang ketiga yaitu berkenaan dengan ilustrasi ataupun mekanisme akad mudharabah pada bank syariah ya. Jadi kemarin sudah kita bahas juga bagaimana skema bank syariah. Tentu kalau teman-teman semuanya sudah melakukan praktek, sudah tidak asing lagi bagaimana prosedur, bagaimana skema yang ada di dalam bank syariah, khususnya dalam penerapan akad mudharabah. Yang kemarin itu ya ditunjukkan dengan skema, ditunjukkan dengan panah-panah itu. Yang keempat yaitu landasan dasar akad mudharabah. Kemarin banyak sekali landasan dasar, mulai landasan di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadis, sampai dengan fatwa MUI itu ya. Ada beberapa landasan itu. Yang kelima berkaitan dengan kisi-kisi secara teori, yaitu tentang syarat dan rukun akad mudharabah. Kemarin juga sudah kita pelajari apa perbedaan antara syarat dan juga rukun, khususnya di dalam syarat dan rukun akad mudharabah. Kemarin ada 5, ada syaratnya, ada beberapa, itu yang digabung-gabung itu ya. Yang keenam, kisi-kisi secara teori atau kisi-kisi UTS yang bentuknya teori, yaitu macam-macam akad mudharabah dalam perbankan syariah. Jadi kemarin akad mudharabah itu dibagi menjadi beberapa macam, dan sudah beberapa kali saya tanyakan, beberapa kali kita melakukan monitoring akad yang dilakukan mudharabah itu mudharabah apa. Ada yang mudharabah muqayyadah, ada yang mustarokah ya kemarin, tetapi diarahkan ke muqayyadah. Ada mudharabah mutlaqah atau mudharabah mutlaqah ya. Jadi ada paling tidak tiga macam itu ya. Yang ketujuh, kisi-kisi yang ketujuh yaitu prinsip pembiayaan bank syariah dan juga berakhirnya akad mudharabah di dalam bank syariah, dan juga bagaimana metode bagi hasil akad mudharabah di dalam bank syariah itu. Kemarin sudah kita bahas juga berkaitan dengan kapan akad mudharabah itu berakhir, kemudian bagaimana cara membagi hasil ya. Jadi berbeda dengan akad yang sebelumnya, akad musyarakah, mudharabah itu dibagi atau ada 2 kali atau ada 2 jenis kesepakatan. Yang pertama tidak mencantumkan berapa nominalnya, tetapi mencantumkan hanya berapa persentase ketika nanti usahanya itu laba. Yang ke-8 yaitu pembagian profit sharing.
atau sebenarnya ini masuk pada metode bagi hasil ya. Jadi bagi hasil kemarin ada dua metode itu ya, dihitung secara profit sharing atau revenue sharing. Kesembilan yaitu pemberian revenue sharing ya. Kalau yang ke-8 tadi profit sharing, yang ke-9 revenue sharing dalam akad mudharabah. Sedangkan yang ke-10, kisi-kisi yang ke-10 yaitu resiko akad mudharabah. Kemudian kemarin ada beberapa resiko itu ya. Kemudian ada prinsip pemberian pembiayaan, yang bagaimana cara ketika ada nasabah baru itu apakah di ACC atau tidak, atau nasabah yang lama itu diteruskan, diberikan pembiayaan kembali atau diberhentikan. Dan juga tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan di dalam akad mudharabah ya, yang ke-11. Jadi ada resiko, kemudian bagaimana penerapan atau prinsip-prinsip ketika memberikan pembiayaan, dan juga apa saja yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam akad mudharabah. Sedangkan yang ke-12, kisi-kisi yang ke-12 yaitu penyelesaian problem atau permasalahan di dalam akad mudharabah. Ketika sudah tahu bagaimana cara memberikan pembiayaan mudharabah, kemudian resikonya apa saja, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi di dalam pembiayaan akad mudharabah, maka yang ke-12 kisi-kisinya yaitu bagaimana tentang penyelesaian problematika atau permasalahan di dalam akad mudharabah. Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 12 itu tadi adalah kisi-kisi berkaitan dengan teori ya. Kemudian kisi-kisi soal UTS yang berkenaan dengan praktek apa saja, yaitu yang ke-13 atau yang pertama berkaitan kisi-kisi praktek tentang proses atau tahapan praktek pembiayaan akad mudharabah yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi bagaimana tahapannya, bagaimana prosesnya. Tentu kalau teman-teman semuanya sudah melakukan pembiayaan dalam arti ya secara langsung itu ikut campur, secara langsung itu melakukan praktek, tentu ini sudah tidak perlu dipersiapkan, dalam arti tidak perlu direncanakan apa nanti jawabannya dan sebagainya, karena itu sudah dilakukan. Dan ini tentu akan berbeda antara kelompok satu, antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya, karena perannya di dalam kelompok itu berbeda-beda. Yang ke-14 atau yang kedua berkaitan dengan praktek pembiayaan, yaitu tentang perhitungan dan juga prediksi hasil usaha yang telah diketahui. Jadi di dalam akad mudharabah kan kemarin berbeda dengan akad yang lain ya, berkaitan dengan cara penghitungan atau cara menyepakati bagi hasilnya itu. Nah, kalau di akad mudharabah disepakati juga di awal, tetapi berupa persentase. Kemudian yang kedua itu kan ada tentang bagaimana pelaksanaan pembagian yang sesungguhnya ketika usaha itu mengalami sebuah keuntungan. Dan yang terakhir berkaitan dengan kisi-kisi UTS kita, yaitu monitoring pembiayaan dari mahasiswa yang sudah dilakukan prakteknya itu ya. Kalau yang monitoring itu sudah sering, tetapi kalau tidak ikut berperan di dalam kelompok, ikut berperan dalam pembiayaan atau di dalam praktek, tentu mahasiswa tidak akan tahu. Dan saya harapkan semuanya mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu nanti dikerjakan sendiri. Pertanyaannya, apakah ke-15 itu nanti akan keluar semua? Tentu iya, tetapi tidak semuanya ya. Jadi hanya ada beberapa soal yang itu sudah saya sampaikan di awal, memuat beberapa hal tadi, ada praktek, teori, kemudian ada kasus itu.
tapi tidak akan lepas dengan 15 poin ini. Dan semua poin ini, 15 poin ini sudah kita pelajari semuanya, sudah teman-teman kuasai semuanya. Maka akan dilakukan evaluasi seberapa persen dari penangkapan yang didapatkan oleh teman-teman, seberapa persen yang sudah bisa dikuasai oleh teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu untuk kisi-kisinya. Jadi bisa dipersiapkan, nanti bisa ditulis tangan yang bisa terbaca, jangan sampai tidak bisa dibaca. Dan sekali lagi silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tidak perlu menyalin ataupun tidak perlu browsing-browsing ya, karena kita sudah memilih dari teori-teori yang sekiranya itu tidak menyulitkan teman-teman mahasiswa semuanya. Karena bisa jadi nanti teman-teman itu ketika mendapatkan jawaban, saya yakin ada yang browsing, tetapi justru hasil browsingannya itu menjadikan ya tambah pusing, tambah mumet, dan sulit memahami. Ya itu ya untuk kisi-kisinya. Selamat mengikuti UTS dan selamat mengerjakan, selamat mempersiapkan diri. Semoga nanti diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang sebaik-baiknya.